Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supiatin, CGP angkatan 10 dari SDN 1 Purwajaya, Kabupaten Garut. Saya akan praktek demonstrasi kontekstual di mana saya sebagai supervisor dan rekan saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Sudah lama menunggu? Baru 5 menit, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kabar Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah, Bapak sehat. Gimana Bapak? Kita akan melaksanakan diskusi atau supervisi observasi. Sudah siap, Pak? Sudah siap. Nah, Bapak, sebelum Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak, nah kita akan melakukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita kali ini, Pak. Pada coaching kali ini antara coach dan coachee akan saya amati sesuai rubrik penilaian, Pak. Apakah sesuai dengan alur tirta ataupun kemudian bagaimana Pak Asdan itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching Pak. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak, yang akan saya amati gitu Pak. Asdan sudah siap? Sudah siap. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kompetensi apa nih yang akan saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Bapak? Untuk kompetensi yang mungkin nanti akan saya kembangkan yaitu dari yang pertama mendengarkan secara aktif ya, yang kedua yaitu kehadiran secara penuh, terus yang ketiga yaitu mendengarkan aktif gitu ya. Atau yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi tersebut nih, apa yang paling ingin dikembangkan atau yang ditingkatkan terhadap kompetensi tersebut gitu Pak? Yang saya akan lebih dikembangkan gitu ya Bu ya, dari mendengarkan secara aktif gitu ya Bu ya. Soalnya kan ketika kita mengembangkan suatu hal itu harus dikembangkan secara aktif gitu supaya berkelanjutan. Kali ini saya ingin apa yang untuk penilaian punya bagaimana Pak yang akan dikembangkan itu? Untuk mengembangkan penilaian tolong ukurnya yaitu mungkin saya harus lebih mengembangkan lagi ya terkait dari mendengarkan aktif gitu ya, supaya nanti pas saya mengobservasi gitu kan apa yang saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan, si peserta atau coach itu bisa menjawab sesuai apa yang saya tanyakan seperti itu. Bagaimana rencana kedepannya setelah melakukan observasi? Untuk rencana ke depan mungkin akan diterapkan kepada rekan-rekan yang lain ya, ataupun sejauh mana nanti kalau misalkan sebagai kepala sekolah gitu, siapa tahu nanti saya sebagai kepala sekolah atau yang lain sebagainya, saya bisa mengembangkan gitu bagi peningkatan rekan-rekan guru di sekolah supaya bisa meningkatkan kemampuan mereka ataupun apa yang mereka cita-citakan itu bisa dikembangkan, apalagi dalam pendengaran aktif kan itu hal yang sangat penting sekali untuk dijalankan supaya tidak salah paham seperti itu. Yang
tadi Bapak dijelaskan, harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa itu? Harapan saya bisa memberikan yang terbaik gitu kan untuk teman yang akan disertasi oleh saya, supaya dia itu bisa mengambil apa yang dia inginkan. Bukan berarti saya memberikan solusi, tapi bagaimana dia mengembangkan apa yang diharapkan dari kegiatan coaching ini. Ya, selanjutnya apa nih indikator keberhasilan dari coaching supervisi ini? Untuk keberhasilan dari coaching supervisi ini yaitu yang pertama ya, bisa menerapkan dari 3 kompetensi yang tadi ya. Yang pertama kesadaran dulu, terus mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh gitu ya. Dari kompetensi ini, dari saya sebagai coach gitu ya, bisa meningkatkan kepada coach terkait tujuan yang dimiliki oleh coach tersebut, apa yang diharapkan dia supaya tercapai gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya tadi jelaskan ini ya, terus mendengarkan secara aktif bisa membantu coach saya menjadi lebih efektif dan terampil dalam mengembangkan apa yang dia keluhkan terhadap saya gitu. Oke. Jadi indikator keberhasilan Bapak itu ingin peningkatan kompetensi coaching ya Pak. Nah, mungkin Bapak yang saya akan amati itu terhadap penilaian yang tadi Bapak itu nilainya 4, ingin menjadi 8 itu atau 9, mungkin 10 ya Pak. Silakan Bapak melakukan coaching sesuai kompetensi yang akan ditingkatkan oleh Bapak. Begitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Sekarang silakan Bapak melakukan coaching terhadap rekan Bapak. Baik. Semoga lancar ya Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ali. Siapa? Alhamdulillah. Ibu. Silakan duduk Pak Ali. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Pak. Silakan. Ada apa ya Pak Ali? Tadi menelpon, maaf ya tadi HP-nya di tas nggak kedengaran. Maaf ya sebelumnya tiba-tiba menelpon Bapak ya. Biasanya kan jarang ya Pak. Iya. Tapi Tiba-tiba agak sedikit kaget kenapa ini ada telepon berkali-kali gitu. Tapi Ada alhamdulillah Bapak bisa datang. Saya mau Bapak bisa memenuhi keinginan saya untuk ngobrol-ngobrol gitu Pak. Sepertinya Pak Ali ada hal yang ingin disampaikan. Ada apa ya? Betul sekali Pak. Saya itu belum bercerita kepada siapapun Pak ya. Mungkin agak malu ya kalau ke teman gitu kan, teman sesekolah itu agak malu gitu Pak. Oh begitu. Soal apa itu Pak ya? Tapi kan Bapak, saya merasa dekat dengan Bapak lah gitu. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan tunjuk lah, memberikan arahan kepada saya dari obrolan ini Pak. Sebenarnya begini Pak. Jadi selama ini saya punya murid gitu Pak, yang selama ini cukup sulit saya kendalikan Pak. Iya. Jadi selalu membuat kesalahan dan diulang-ulang terus. Iya. Itu masalahnya, diulang. Jadi tidak ada perubahan perilaku dari anak tersebut. Gitu. Mas, Bapak kan mau menceritakan ya, dari kegiatan ini mungkin ada tujuannya gitu Pak. Hal apa yang ingin Bapak kedepankan dari kegiatan? Ya dari ngobrol ini gitu Pak, saya ingin melepaskan belenggu di hati, kemudian mudah-mudahan juga ada ya petunjuk dari Bapak harus apa kan gitu kan. Nah jadi harapannya setelah ini saya bisa melakukan sesuatu
sesuatu untuk anak saya, didik saya gitu Pak. Mudah-mudahan. Iya. Oh begitu ya. Coba diceritakan apa sih unek-unek yang dimiliki oleh Pak Ali itu, coba ceritakan. Mungkin Yang pertama tadi sudah disampaikan di awal, jadi saya punya murid yang sudah berulang kali melakukan kesalahan dan tidak ada perbaikan gitu Pak. Nah, kemudian saya nasihati, tetap saja seperti itu, saya tegur, tetap saja seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang salah pada diri saya gitu Pak. Jadi saya tidak bisa menyalahkan siswa juga, kemungkinan ilmu yang saya punya juga mungkin masih terbatas untuk penanganan masalah yang berkaitan dengan siswa. jadi Bapak berpikir gitu, ada yang salah dengan diri Bapak gitu ya, Iya, sehingga Bapak mempengaruhi gitu ya pada murid Bapak pengaruh sekali. yang bertingkah seperti apa itu di sekolahnya. Ya kalau di sekolah itu datangnya sering terlambat, kemudian kalau diberi tugas sering terlambat juga mengumpulkannya. Kadang-kadang membuat gaduh di kelas, kemudian membuat kotor kelas juga gitu Pak, kadang-kadang bawa sampah gitu, sampah di kelas gitu Pak. Iya, sampah masyarakat masyarakat ya ya. masukin juga itu ke bangku Pak. Aduh, saya sulit gitu Pak mengendalikan ini gitu. Jadi kebiasaan buruk itu sudah mulai tertanam gitu ya. Iya. Menurut Bapak gini, dari yang sudah Bapak ceritakan tadi gitu ya, terkait masalah murid Bapak tadi, kenapa masalah itu mungkin bisa muncul? Apakah Bapak tahu gitu masalah itu munculnya dari mana gitu menurut Bapak? Ya kalau masalah perilaku itu pasti ada pengaruh dari lingkungan juga gitu, dari gen juga gitu Pak. Tapi yang saya rasakan itu saya kurang memberikan suatu pendidikan yang bisa memperbaiki dia gitu kan. Jadi saya cuma menasihatinya Pak, selama ini menasihati, meneguri, udah gitu kan. Jadi saya juga kurang dekat sih ke siswa sebetulnya, jadi seperti lah muning gitu. Jadi ketika mengajar saja kurang dekat kalau ngobrol dengan siswa gitu. Iya, betul sekali Pak. Lantas kalau misalkan menurut Bapak tadi kan cuma menasehati gitu ya. Terus kalau masalah itu hilang, apakah yang akan terjadi menurut Bapak? Kalau firman itu namanya Pak. Kalau firman itu sudah bisa memperbaiki diri dengan intervensi saja gitu Pak. Iya. Kemungkinan yang pertama dia juga akan memiliki kepribadian yang baik juga. Kemudian dia bisa memperbaiki kesalahannya juga. Kemudian akan berdampak kepada iklim kelas juga Pak. Jadi kan suka mengganggu temannya, suka membuat kelas menjadi kotor juga. Jadi nanti akan berdampak, kalau ini terselesaikan, maka untuk firman sendiri dan juga teman-temannya akan akan ada suasana yang bagus di kelas. Kemudian pada akhirnya bisa meningkatkan hasil belajarnya gitu. Kalau ini terselesaikan, dia bisa memperbaiki kesalahan. Betul sekali. Tapi kan selama ini nggak begitu Pak. Mungkin ada cara lain gitu ya Pak. Iya. Setelah tadi saya mengamati Pak ya dari kegiatan atau keterangan dari Bapak ya, yang Bapak ceritakan terkait diri Bapak, apakah Bapak sudah pernah melakukan cara-cara atau bagaimana untuk merubah sikap diri Bapak itu tersebut? Justru belum Pak. Jadi saya ini mau kira-kira dari belajar dari siapa ya gitu. Kemudian kemana gitu. Makanya saya menghubungi Bapak gitu. Kira-kira yang bisa saya kunjungi sebagai sumber belajar saya akan hal itu kira-kira di mana ya Pak? Menurut Bapak, coba saja alternatif sebetulnya Pak, kita itu punya aplikasi dulu itu namanya PMM dari Merdeka Belajar, tapi betul sekali. saya belum melihatnya gitu Pak, belum melihat sampai topik-topik yang panjang bawah gitu Pak. Iya. Itu banyak topiknya Pak di sana. Betul sekali. Mungkin bisa ya belajar di sana ya. Iya, bisa. Kalau dari YouTube Pak. Nah, dari YouTube juga bisa Pak. Bisa. Kalau kita
terampil gitu ya, kreatif, cari di YouTube boleh ya. Terus selain itu apa lagi mungkin Bapak bisa ada dukungan atau apa gitu? Kalau kemarin-kemarin sih kan kalau sudah buat aplikasi, kalau sudah aksi nyata di PMM itu kan ada apa yang di WA kan, kalau di like, subscribe atau di komen gitu. Ada juga kan yang seperti itu, ada sih sebetulnya Pak, tapi saya cuma apa melihatnya sepintas, kemudian di komen saja kan biasanya gitu-gitu aja. So, cuma ada caranya itu sih gitu Pak, namanya apa ya, restitusi, kalau salahnya ya restitusi Pak, bisa restitusi, tapi saya belum tahu sih apa sih restitusi bagaimana. Nah jadi saya itu sebetulnya ingin mempelajari itu Pak, metode itu. Iya betul sekali Pak, bisa Bapak dengan cara seperti itu. Sekarang banyak Pak di YouTube, tinggal cari aja cara restitusi banyak ya Pak. Terus tapi Bapak nggak bisa berikan saran ke saya atau bagaimana untuk, atau saya harus cari sendiri Pak? kita kan di sini sama-sama belajar ya. Kalau untuk saya berikan saran, jadi sudah silakan cari di YouTube. Kalau misalkan secara detailnya itu lebih spesifik gitu kan, memang kalau menurut saya di YouTube juga, terus di internet bisa berkolaborasi kan. Oh iya Pak, ada ide baru Pak, apa? saya akan menghubungi teman saya Pak. Nah itu maksud dia saya. sudah lulus dari guru penggerak Pak. Ya. Kira-kira ada apa saya materi di guru penggerak Pak? Bapak kan sedang belajar sekarang. Iya ada. Oh, ada. Nah saya akan bertanya nanti ke yang sudah lulus. Ibu Supiati, Ibu Buddha ada. Iya betul sekali Pak. Iya jadi kita itu sebetulnya potensi itu banyak. Yang penting kita kreatif gitu ya, cari dari YouTube, berkolaborasi dengan YouTube juga. Nah tadi kan berbicara tentang alternatif gitu ya. Terus sekarang saya menanyakan tentang dukungan itu Pak ya. Kan kita itu butuh dukungan. Butuh. Seperti itu. Nah kebetulan di sekolah saya itu sudah ada kumbal Pak. Tapi cuma namanya saja. Jadi kemarin itu saya mendaftarkan kumbal dengan syarat sudah beres topik Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Iya. Langsung saya daftarkan saja Pak kemarin. Tapi belum ada kegiatan. Mungkin saya bisa mengundang guru tersebut. Bisa. Nah untuk melakukan itu kan sebagai guru, sebagai penggerak komunitas, saya butuh dukungan kepala sekolah Pak. Betul. Butuh dukungan untuk sekalian saya dengan teman-teman saya diundang pada kumpul ya Pak ya. Bagaimana kalau gitu Pak? Bisa, bagus sekali Pak. Ya tadi sangat unik sekali. Itu langkah pertama, bukan langkah pertama, langkah kedua saya belajar dulu dari PMM mungkin dari YouTube, kemudian dikuatkan lagi di sana Pak, saya mau gitu ya. Betul sekali Pak. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Jadi dukungan tadi pertanyaan Bapak, bentuk dukungannya butuh saya kepala sekolah Pak untuk menggerakkan guru-guru, kemudian bisa mengundang si ibu itu ke sini. Jadi bukan saya mengundangnya, dia sebagai penggerak komunitas Pak. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh saya Pak. Bisa Pak diundang sebagai narasumber gitu ya. Narasumber diundang oleh komunitas sekolah Bapak bisa. Nah dari percakapan tadi mungkin banyak alternatif ya yang Bapak berikan, terus yang Bapak rencanakan, gitu kan. Atas apa yang diharapkan Bapak gitu untuk ke depan, atau bisalah menyimpulkan dari obrolan kita dari ini. Kesimpulannya alhamdulillah Pak sekarang agak lega, akhirnya mudah-mudahan saya bisa memecahkan masalah ini. Dari obrolan tadi ada beberapa alternatif pilihan belajar, kemudian dari mulai mempelajari YouTube, PMM, bisa juga baca-baca ya Pak ya. Tadi kemudian mendatangkan narasumber ke sekolah saya, di kumpul saya. Mungkin itu Pak kesimpulannya. Jadi saya harus belajar lagi melalui sumber-sumber belajar yang tadi gitu, kesimpulannya. Nah tadi kan sudah disimpulkan ya dari apa yang sudah Bapak ceritakan, terus Bapak juga sudah mencari alternatif dan solusi dan lain sebagainya ya. Nah di sini mungkin kapan ya Bapak bisa bertemu saya lagi untuk
saya sudah tidak sabar ini ingin melihat hasil Bapak dari rencana apa yang Bapak rencanakan ke depan. Apa nih Pak ya? Mungkin untuk minggu pertama saya pemahaman dulu Pak dari berbagai media. Jadi ketika nanti yang kedua kemudian mendatangkan itu mau konsultasi ke kepala sekolah dulu, itu di minggu kedua lah. Jadi narasumber ke sekolah itu minggu kedua, kemudian pemahamannya di minggu pertama, ya mungkin antara minggu ketiga atau keempat. Jadi setelah saya siap, insya Allah saya akan menyampaikan perkembangan saya dan juga perkembangan aplikasinya di kelas saya Pak. Betul sekali Pak. Ya, saya tunggu Pak kabar baiknya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan gitu kan bisa berjalan dengan lancar, bisa terlaksana sesuai apa yang Bapak harapkan. Doanya dari Bapak ya Pak. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita saling mendoakan aja ya Pak ya, mudah-mudahan sehat lah. Mungkin itu saja Pak curhatnya Pak. Iya, kalau begitu memang dirasa sekiannya perbincangan kita ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah mau ngobrol-ngobrol. Iya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih bisa berkomunikasi dengan Bapak. Ya, Pak. Ya, Kalau dulu kan? Ya, sama-sama Pak. Sahabat Ibu. Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching barusan. Alhamdulillah sudah. Gimana perasaannya Pak? Perasaan saya dari awal memang saya sedikit ragu ya terkait pertanyaan yang saya berikan, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Alhamdulillah Bapak. Nah, tadi kan Bapak sudah melaksanakan dengan coaching gitu ya teman Bapak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan gitu Pak tentang hasil coaching Bapak dengan teman Bapak. Apakah Bapak siap? Siap. Nah, Bapak bagaimana nih penilaian terhadap Bapak sendiri perma yang baru saja Bapak? Untuk penilaian diri saya sendiri gitu. Iya Pak. Saya merasa memang sangat luar biasa gitu ya. Soalnya dari awal memang saya agak sedikit banyak berpikir, jadi agak sedikit pertanyaan agak ngawur gitu. Tapi alhamdulillah sebagian besar dari penilaian diri saya itu sudah maksimal gitu ya. Bisa berjalan lancar dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Gitu ya. Iya. Apa yang membuat Bapak menilai Bapak itu telah lebih meningkat gitu? Sebelumnya itu saya pernah melatih melakukan coaching dengan rekan saya. Mungkin hasilnya itu agak sedikit lebih menurun gitu ya. Tapi setelah tadi saya lakukan dengan rekan saya, itu sudah sedikit lebih meningkat dari sebelumnya. Gitu ya. Baik Bapak, Bapak siap? Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Siap. Tadi saya mengamati bagaimana Bapak meng-coaching dengan Bapak atau dengan Bapak tadi. Pada saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak sudah melakukan alur kita dengan begitu beruntun dan begitu luar biasa Pak. Saya dari lebih tinggi dari standar yang saya rujuk itu Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini gitu Pak? Kalau menurut saya sebetulnya dari kegiatan tadi ya sangat banyak butuh masukan, terutama dari ibu ya. Jadi apa yang harus saya tindakan, apa yang harus saya kembangkan, itu sangat mendukung saya untuk mengembangkan lebih baik lagi gitu. Iya, oke Pak. Namun mungkin dari tadi Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal mungkin ya Pak yang masih bisa dikembangkan gitu Pak. Misalnya tadi saat Bapak memberikan
pertanyaan-pertanyaan kepada Koci. Yang saya amati itu Pak, Bapak itu banyak melakukan berulang-ulang pertanyaan gitu Pak. Nah, yang sebetulnya kalau menuju ke standarnya Pak, seharusnya satu kali pertanyaan gitu. Terima kasih Bu. Atau bagaimana Bapak dengan kekurangan Bapak ini gitu. Kekurangan mungkin untuk kedepannya saya harus lebih kontrol lagi dalam memberikan pertanyaan supaya pertanyaan berulangnya tidak ada gitu, supaya kedepannya hanya satu kali saja pertanyaan. Iya. Dari diskusi kali ini, apa yang terbayang oleh Bapak yang harus Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi dari performa diskusi kali ini? Untuk peningkatan ya mungkin tadi dari saran dari Ibu ya yang pertama. Jadi dalam pemberian pertanyaan mungkin harus lebih spesifik lagi, terutama dalam memberikan pertanyaan. Mungkin karena memang saya butuh pembelajaran lebih dikembangkan lagi, terutama dalam pengucapan ya, terutama memberikan pertanyaan itu kan tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari hal yang lainnya, terutama pada pemberian pertanyaan itu harus lebih mutu. Oke Pak, dari hasil diskusi observasi kali ini nih Pak, apa yang didapati dari proses kali ini Pak? Yang saya dapatkan dari observasi ini adalah saya bisa meningkatkan kapasitas saya sebagai coach. Yang awalnya memang kemampuan saya karena belum mendalami gitu ya Bu ya, jadi hanya misalkan tidak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka gitu pada sebelumnya, tapi pada saat kegiatan ini alhamdulillah saya bisa memberikan pertanyaan yang terbuka meskipun ada pertanyaan yang berulang gitu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap kekurangan dan kelebihan yang bisa diobservasi oleh saya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah.